Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman dimanapun Anda berada, para pecinta IT, diskusi seputar IT bersama Tony. Dan teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba merancang sebuah skenario jaringan, yaitu menggunakan IP routing dinamis. Dan skenario-nya adalah untuk WiFi client, teman-teman. Nah, jadi kurang lebih kita akan bisa memanfaatkan software Cisco Packet Tracer ya. Dan seperti ini kurang lebih skenario-nya. Jadi ada bisa kita lihat di sini ada router 1, router 2, kemudian di sini menggunakan switch dan menggunakan access point ya. Di sini ada laptop client, kemudian di sini juga ada laptop client, di sini juga ada smartphone. Sebenarnya nanti bisa diganti apa saja, misal nanti pada saat kita praktikum akan kita ganti menjadi smart tablet gitu ya, smartphone dan tablet, kemudian laptop. Oke, baiklah teman-teman, kita setelah ini akan saya nonaktifkan facecamnya, dan kemudian tentunya kita akan segera langsung mempraktekannya Cisco Packet Tracer. Oke, let's check it out. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Kita langsung saja memulai untuk skenario nya, yaitu kita pasang PT router. Oke, 2 router sekaligus. Kemudian kita langsung ke access point. Nanti kita coba langsung dulu access point, saya pakai PT, kemudian PT access point. Nanti kita coba dulu tanpa switch. Nanti jika tidak bisa kita langsung menggunakan kita akan coba langsung menggunakan switch ya. Kita masih baru belajar. Oke, kemudian di sini ada PC-nya adalah laptop. Kemudian di sini ada smartphone. Ini dia smartphone. Kemudian di sini ada di sini ada tablet. Mana tablet? Oke. Nah, kemudian laptop lagi. Oke. Nah, kebetulan karena kedua ini sudah memiliki perangkat ya, Nah, perangkat WiFi maksudnya. Jadi otomatis dia terkoneksi dengan access point. Nah, sedangkan laptop caranya seperti ini teman-teman. Kita matikan dulu laptopnya, kemudian kita geser LAN cardnya, kita ganti menjadi dongle WiFi, kemudian kita nyalakan lagi. Demikian juga yang di sini, kita matikan, kemudian kita geser LAN cardnya atau Ethernetnya, kita ganti dengan dongle WiFi. Oke, biasanya kalau di laptop asli kan ada dongle WiFi, ada WiFi langsung ya. Nah, ini karena simulasi jadi kita ganti. Oke, next langkah berikutnya kita akan menghubungkan router ke router menggunakan serial DT di port 20 dan port 20. Perlu diingat teman-teman ya, 2020. Kemudian kita menggunakan kabel stretch di fase Ethernet 0 dan port 0. Di sini fase Ethernet 0. Oke. Kita akan coba. Oke, skenario pertama tentunya adalah kita setting router untuk mendapatkan IP. Nah, kita node dulu. Saya berikan node dulu IP. Saya mau gunakan 192.168.10.1 untuk gateway di sebelah kiri. Ya, kemudian gateway di kanannya beda kelas ya. Beda segmen. Beda kelas juga bisa, tapi saat ini mau saya bedakan segmen aja dulu. 192.168.21. Kemudian di sini nanti DHCP client, semuanya DHCP client, jadi tidak ada client statik. Biar ini ya, karena oke, saya kopikan di sini. Kemudian ada lagi yaitu untuk SSID, nya adalah kantor 1,
passwordnya adalah kantor 01 karena minimal 8 huruf teman-teman ya. Oke, di sini saya copy, kemudian di sini node-nya kantor 2 ya. Oke, kantor 2, kemudian kantor 2 passwordnya kantor 02, kemudian di bagian atas saya kasih serialnya adalah IP-nya adalah kelas yang berbeda teman-teman ya, karena kalau kelas yang sama dia ini 110 10 10 10 1, kemudian di sebelahnya saya kasih dengan 10 10 2. Oke teman-teman. Di sini ya, maksudnya nanti serial ininya. Oke, kalau sudah di sini saya kasih judul routing dinamis RIP untuk WiFi client. Rumusnya nanti adalah settingannya adalah sama, yaitu menggunakan routing dinamis. Hanya di sini kita nanti menambahkan full service yaitu di DHCP. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk untuk routingnya. Kita langsung ke klik pada router 0. Kita menggunakan metode GUI dulu. GUI teman-teman, di sini ada di sini serial ya, serial 2. Kita tambahkan di sini IP-nya adalah 10 10 10, kemudian 1, kemudian 255 255, kita tap dan kita klik on. Kemudian di bagian di sini di bagian fase Ethernet 00 yang terpasang kita ketikkan 192.168.10.1 sebagai oke, kita klik on. Oke. Iya. Oke. Guys, di sini karena kayaknya kita harus butuh switch ya. Kita harus butuh switch untuk mengkoneksikan. Jadi saya coba tambahkan switch di sini. Saya delete dulu, saya tambahkan switch. Oke, saya tambahkan switch teman-teman. Di mana dia? Sorry, switch. Ini switch. Ya, oke. Kemudian saya tambahkan switch di kanan, kemudian di bagian kirinya saya turun ke kira-kira bagus ya topologinya. Oke, kita koneksikan kabel strike, kemudian di sini tadi fase Ethernet ya. Oke, kalau ada switch langsung nyala ya, fase Ethernet 00. Oke, langsung nyala. Sedangkan di sini belum nyala karena belum kita setting sama sekali. Ya, belum nyala, routernya belum nyala. Oke. Karena belum, tadi lupa kita nambahkan switch. Kita nyoba ya. Oke, langkah berikutnya tentunya kita ke routing 2, router 0. Router 1 maksudnya namanya. Kita menggunakan metode CLI. Yang pertama kita ketikkan enable. Kemudian saya ketikkan di situ ada configure terminal, bisa kita singkat conft. Kemudian di sini kita settingkan interface SE20 ya. Kemudian kita berikan IP address 10 10 2 255.0.0.0 enter. Kemudian exit. Kemudian kita ke interface FA00 ya. Ini lihat teman-teman. Kita bisa lihat di sini ini 20, kemudian di sini 00. Interface FA0/0. Kemudian kita sudah masuk, kemudian kita ketikkan yaitu IP add 192.168.20.1, kemudian spasi 255.255.255.0 enter.
Oke, ya. Oke, klik. Kalau sudah setting apa namanya router ini, maka kita cukup untuk sementara untuk setting router. Kemudian kita setting di access point, teman-teman ya. Access pointnya kita ganti di sini, klik, kita pilih access point, kita pilih port 1. Di sini SSID-nya kita ganti menjadi kantor 1. Kemudian passwordnya kita ganti kantor 0 01. Oke. Kemudian yang di sini juga kita ganti, otomatis lari ke sini, tidak perlu khawatir. Kita ganti dulu SSID-nya adalah kantor 2. Kemudian WPAPSK-nya diganti dengan kantor 02. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan mengkoneksikan masing-masing klien ke access point-nya. Yang pertama kita klik laptop di sini. Kita menggunakan cara di situ ada wireless, klik. Nah, di sini kita menggunakan ini, klik connect, refresh. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah ada. Kita mau konekkan ke kantor 1 untuk laptop, yaitu di kantor 1, kantor 01 passwordnya. Saya kopikan. Next. Oke, sudah connect. Kita close. Di sini sudah connect ke switch. Dan di sini wireless, connect. Oke, refresh. Kemudian kita konekkan dengan menggunakan kantor 1. Connect. Kemudian passwordnya kita isikan, copy paste. Oke. Nah, close. Kemudian smartphone kita ganti di bagian wifi nya wireless. Kemudian sininya ganti dengan kantor 2. Passwordnya kita ganti dengan kantor 02. Oke, otomatis nunggu beberapa saat connect. Kemudian tabletnya juga sama, config wireless di kantor 2. Ya, kemudian di sini untuk di kantor 02. Ya, oke, close. Kita tunggu beberapa saat teman-teman, connect. Oke, sip untuk koneksi topologinya, dan kita sekarang akan lakukan lagi konfigurasi untuk penambahan DHCP kliennya. Oke, langkah berikutnya teman-teman, kita akan tambahkan, kita lihat di sini dulu ya DHCP-nya. DHCP, nah di sini kan masih belum satu segmen dengan ini ya, ini pasti belum connect ke router. Jadi kita koneksikan, yaitu kita buatkan routing ke sini. Caranya seperti ini teman-teman, kita tambahkan di sini, kita ke CLI-nya saya tambahkan. Ini exit dulu ya. Kita ke apa namanya, ke IP DHCP, kemudian pool, kemudian kantor 1, wirelessnya apa, dari ini adalah namanya kantor 1, kemudian default router, default strip router, kemudian 192. Kita lihat gateway-nya teman-teman, routernya default routernya di sini ya, 92.168.10.1. kemudian kita enter. Kemudian langkah berikutnya adalah kita ketikkan network yang akan diberikan akses adalah 192.168.10.0. jadi nanti berapapun jaringannya kita tambahkan subnetting mask 0. Oke. Kemudian terakhir kita tambahkan DNS servernya, yaitu misal DNS server, tambahkan misalnya kita pakai Google gitu. Konflik apa nih, server ping, konflik dengan 10.1, default router 192.168. Oke, exit dulu. Oke, kita cek dulu ya, apakah sudah mendapatkan IP. Iya, sudah ya. Di sini teman-teman, kita sudah mendapatkan IP untuk satu segmen yang sama, yaitu 10.2, sedangkan laptop yang di sini sudah 10.3. Kita otomatis kalau ke router pasti mau. Dan di sini kita klik router.
Iya, pasti successful, termasuk dengan klien DHCP klien. Klik successful karena ini sudah mendapatkan DHCP IP teman-teman. Nah, ini klien ke klien juga sukses, klien ke router sukses nih teman-teman. Oke, langkah berikutnya untuk di router 2 sama, kita tambahkan juga untuk kita exit dulu. Kita tambahkan yaitu IP DHCP router konfigurasi terminal conf t, kemudian kita ketikkan IP DHCP full kantor 2, kemudian kita ketikkan default router, berarti default routernya ini 21.192.168.21, kemudian network yang dikasih network adalah 192.168.20.0, kemudian subnetting mas 255.255.255.0. Next, kemudian kita ketikkan lagi DNS server adalah 8888, ngeping Google, kemudian kita ketikkan exit. Jangan lupa di write untuk menyimpan settingan dari router ini. Oke, kita belum ke routing ya, ini masih DHCP. Kita cek di sini. Oke, sebentar, kita cek ini belum nyala teman-teman. Kita coba cek dulu untuk fisiknya sudah dinyalakan apa belum. Oh, ini belum dinyalakan, no shutdown tadi belum dinyalakan ya. Oke, kemudian di sini juga tinggal kita nyalakan. Oke, nice, tunggu servernya up sampai oranye berwarna hijau. Nah, langkah terakhir untuk mengkoneksikan, jadi kalau kita cek dulu sambil menunggu koneksi. Jadi kalau kita dari laptop di sini ke sini pasti belum mau field, kita ulang. Dari sini ke sini pasti field karena belum dikasih routing atau belum diberikan routing, dan di sini juga field. Oke. Nah, terus teman-teman gimana caranya untuk memberikan dari nah ini sudah hijau, kita ngeping ke sini successful, kemudian di ini ke router in progress file, biasanya ini ngeping yang kedua kali, in progress masih fail, kita cek IP nya apakah sudah tepat mendapatkan IP, sudah 23, dan di sini sudah 22. Oke, berarti bagus ya, berarti pingnya sudah oke. Pasti kita ping di sini masih ada fail, masih mungkin ada sesuatu yang belum beres. Kita cek 21 betul, 119.1.0.21 on, dan serialnya 10.10.2. oke. Apa yang salah nih? Mungkin DHCP nya tadi memberikan, kita coba cek dulu. Sukses. Oh, mungkin dia membutuhkan timing yang beberapa saat ya untuk ngeping. Biasanya memang kalau sudah di routing membutuhkan waktu beberapa saat sampai servernya up. Oke, kita delete semua. Kemudian kita lanjutkan, langkah yang terakhir adalah mengkoneksikan kedua jaringan ini, yaitu menggunakan routing RIP. Yang pertama menggunakan QE. Kita ketikkan saja di sini, kita klik RIP, kemudian kita buatkan jalur. Jadi bahasanya adalah minta tolong dibuatkan jalur ke 192.168.10.0 berapapun angka jaringan, nanti kita add, kemudian berapapun 10.10.10.0 klik, kemudian yang terakhir adalah 192.168.20.0 biar bisa terkonek. Jadi 10 ini ke sini, kemudian 10 nya ke sana ya, kemudian ini remove dulu 10 10 0 add, iya. Oh, ini subnet masknya otomatis membentuk. Oke, kemudian apa namanya, kalau sudah kita klik close. Kemudian di sini juga untuk menggunakan metode CLI nya seperti ini teman-teman, IP kita ketikkan router IP, ada yang salah, konfigurasi
Nah, itu salah. Sebentar, ini ada yang salah nih. Ada yang translator GPM domain name server invalid. Oke, kita conf t, kemudian kita masuk ke router IP. Salah ya, kurang satu ya, kurang masuk ke dalam. Kita coba cek dulu dari ya config, harusnya masuk config router router RIP, sorry router RIP. Kemudian kita ketikkan di situ network 10.10.10.0, network lagi 92.168, kemudian 0 yang 20.0, yang terakhir network 192.168, network 192.10.0. Ya, itu masih belum mau yang 20.0 ya. Network 92168 20.0. Ya, oke. Exit. Enter. Jangan lupa write untuk menyimpan konfigurasi. Oke. Kita coba lakukan beberapa saat, tunggu beberapa saat servernya up. Kita akan cek dari ping dari sini ke di sini. Sukses. Oke, teman-teman, sudah sukses. Oke, sukses ya. Untuk lebih tepat lagi, misal kita cek di sini 23 teman-teman ya. Kita cek dari sini menggunakan command prompt. Di sini saya ketikkan ipconfig dulu. Saya mendapatkan IP 19.10.2 tadi 23 ya. Ping 192.168.23. Reply. Oke, reply, kemudian ngeping ke kanan ke tablet 22. Kita ngeping ke ping 92.168.22. Iya, reply juga. Oke, sudah connect. Nah, sekarang kita cek dari layar smartphone ke ini ya, dari smartphone ke klien ini berapa nih? 10.3. Oke, dari smartphone IP config. Oke, kemudian kita ping 192.168.10.3. Ya, reply. Kenapa kita ketikkan IP config adalah untuk mengecek IP kita yang ini apakah sudah terpasang apa belum, dan tadi mendapatkan 23 dan kita ngeping ke sebelah kiri yaitu 10.3 dan hasilnya reply. Ini ngeping ke 10.3 dan hasilnya reply. Oke, teman-teman, untuk routing dinamisnya sudah berhasil. Seluruh klien WiFi wirelessnya sudah berhasil dengan DHCP klien, dan kita ketikkan saya di sini. Saya ketikkan saja tutorial Cisco. Di sini saya ketikkan routing dinamis klien WiFi. Oke, sip. Oke, teman-teman. Nah, ini kita sudah berhasil, dan terima kasih yang sudah menyimak videonya. Kita ketemu lagi di next tutorial. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Itu dia video singkat untuk menyeting router dinamis, dan tentunya mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bisa kita belajar bersama-sama sharing tentang jaringan komputer. Oke, kita akan ketemu lagi pada next tutorial, dan tentunya kita akan mencoba-coba lagi skenario yang berbeda, dan tentunya jangan lupa hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kau murid budiman. Terima kasih, see you and dak.